Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Bertemu lagi dengan Ibu di mata kuliah Manajemen Perubahan. Kita akan belajar materi tentang manajemen konflik dalam perubahan organisasi. Ketika kita berbicara tentang perubahan dalam sebuah organisasi, maka kita tidak hanya berbicara tentang strategi, kemudian struktur, tapi juga kita berbicara apa yang ada di dalam organisasi tersebut, misalnya seperti manusia, kebiasaan, kemudian nilai, dan harapan yang berbeda-beda. Hal inilah nanti yang akan memicu timbulnya konflik. Lalu, apa yang ada di benak kalian ketika kalian mendengar kata konflik? Ada yang bilang konflik itu pertikaian, ada juga yang bilang konflik itu permusuhan, saling diam, atau ada juga yang bilang kalau konflik itu adalah masalah yang harus dihindari. Menarik sekali ternyata konflik ini seringkali menjadi stigma negatif. Padahal dalam manajemen perubahan, konflik ini bisa menjadi sebuah peluang untuk kita melakukan perubahan menjadi yang lebih baik. Tujuan perkuliahan kita kali ini adalah agar kalian semua nanti mampu merancang strategi manajemen konflik. Untuk menggali lebih dalam, kita pelajari dulu tentang jenis konflik. Jenis konflik ini ada konflik intrapersonal. Nah, konflik intrapersonal ini adalah konflik yang terjadi dalam diri seseorang. Nah, konflik ini biasanya terjadi pada dirinya sendiri, mungkin karena kurang percaya diri, mungkin juga karena takut kalau dia gagal. Kemudian ada juga konflik interpersonal. Nah, kalau konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi antar individu, misalnya seperti guru dengan kepala sekolah atau atasan dengan bawahan. Ini kenapa bisa jadi pemicu konflik juga? Karena berbeda cara memandang, ya. Oke. Selanjutnya ada jenis konflik kelompok. Nah, ini biasanya jenis konflik ini terjadi antar kelompok atau antara satu kelompok dengan kelompok lain. Kenapa sih kita harus belajar atau kita harus tahu jenis-jenis konflik ini? Nah, kita tahu jenis-jenis konflik ini supaya nanti kita bisa melakukan pendekatan mana atau strategi mana yang tepat dilakukan untuk manajemen konflik. Oke, disinilah pentingnya manajemen konflik. Jadi ketika ada konflik itu bukannya kita menghindari, tapi justru bagaimana kita mengelola agar konflik itu tidak menjadi hambatan, malah justru sebaliknya. Itu bisa jadi peluang untuk tumbuh dan berkembang. Nah, penyebab konflik ini nanti ada. Penyebab konflik yang pertama itu adalah miskomunikasi. Nah, miskomunikasi ini bisa menjadi penyebab konflik. Kenapa? Ketika informasi itu tidak sampai kepada kita dengan jelas, maka akan muncul kesalahpahaman. Nah, hal itu bisa menjadi penyebab konflik. Yang kedua, karena perbedaan nilai dan pandangan. Karena setiap orang itu berbeda cara memandang, cara menilai sesuatu, maka hal itu bisa juga menjadi pemicu konflik. Nah, selanjutnya yang jadi penyebab konflik itu yaitu resistensi terhadap perubahan atau penolakan terhadap perubahan itu juga bisa jadi pemicu konflik. Yang keempat itu kepentingan yang bertabrakan. Kepentingan yang bertabrakan ini contohnya seperti ada pihak yang dirugikan, maka dia menolak untuk perubahan dan terjadi konflik. Oke, silahkan tulis di buku kalian apa penyebab konflik yang sering terjadi, ya, dan apa alasannya. Silahkan tulis di buku kalian. Karena tadi ketika terjadi konflik itu kita harusnya tidak menghindari itu, tapi menjadikan konflik itu bagaimana caranya itu sebagai peluang, maka ada strategi yang harus dilakukan untuk memanage konflik tersebut, ya. Nah, jadi model Thomas and Kilman ini membuat pendekatan itu dalam strategi penanganan konflik itu ada 5. Yang pertama ada avoiding, ya. Avoiding ini artinya menghindar.
Strategi ini diambil ketika konfliknya itu kecil dan kita memilih untuk menarik diri daripada kita ikut dalam konflik tersebut. Selanjutnya accommodating atau mengalah, ya, mengalah demi menjaga hubungan. Atau bisa juga competing. Competing ini menekankan pada pencapaian tujuan dan ada yang harus menang, ya. Selanjutnya ada compromising atau kompromi. Nah, kompromi ini adalah mencari titik tengah. Jadi masing-masing pihak mengalah demi kesepakatan bersama. Selanjutnya ada yang terakhir, ada collaborating atau kolaborasi. Nah, kolaborasi ini adalah strategi yang paling ideal karena kedua pihak itu berusaha untuk menemukan solusi yang memuaskan semuanya. Nah, dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa ketika ada masalah kita dianjurkan untuk melakukan musyawarah atau di sini berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38, wa amruhum syura bainahum. Ya, di situ menyuruh kita, memerintahkan kita untuk melakukan musyawarah. Nah, ayat ini menegaskan bahwa dalam mengambil keputusan dalam perbedaan sebaiknya itu dilakukan melalui musyawarah, bukan memaksakan kehendak. Nah, tadi ada strategi, maka langkahnya gimana sih untuk manajemen konflik? Nah, yang pertama kita identifikasi konfliknya dulu, apa penyebabnya. Kemudian kita tangani konflik tersebut dengan strategi apa nih yang pas. Kemudian kita selesaikan konflik tersebut bisa dengan mediasi atau intervensi dan lain-lain, baru terakhirnya evaluasi dan tindak lanjut. Oke, ini ada tugas tadi kasus, silahkan kalian kerjakan. Kemudian kesimpulan, konflik dalam organisasi adalah hal yang wajar. Yang penting itu bukan menghindari, tapi bagaimana kita mengelolanya agar tidak menjadi hambatan, melainkan menjadi kekuatan. Oke, terima kasih. Ini yang Ibu bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.